Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rona Tumiur Mauli Karolin Simorangkir SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Corporate Social Responsibility atau CSR serta rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas besar kami mengenai komunikasi Corporate Social Responsibility. Sebelum masuk ke pembahasan utama, perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Daniel Hidayat bersama Adela Dika Azahra, serta rekan saya lainnya, Alvira Aura Julia, Ade Firdaus, Chelsea Renata, Nabila Alia Ramadhani, dan Vanessa Syafara Sugianto. Pada slide ini, kami mulai dari pengertian komunikasi corporate social responsibility. Komunikasi corporate social responsibility adalah proses penyampaian informasi dan dialog antara perusahaan dan stakeholder secara terbuka dan partisipasif. Menurut Yudarwati pada tahun 2023, komunikasi ini bertujuan untuk membangun kepercayaan serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program sosial perusahaan. Lalu, komunikasi penting dalam setiap tahap CSR karena membantu menjelaskan tujuan, melibatkan stakeholder, dan membangun kepercayaan. Namun, menurut Maignan et al. Pada tahun 1999, komunikasi yang berlebihan atau tidak autentik yang bisa menimbulkan kritik. Setidaknya ada 3 alasan kenapa komunikasi CSR dibutuhkan. Komunikasi CSR penting karena mendukung keberhasilan program, menjawab tuntutan stakeholder yang semakin kritis, dan menjadi bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Dalam menjalankan CSR, perusahaan biasanya menggunakan 3 strategi komunikasi. Yang pertama, strategi informasi stakeholder yang bersifat satu arah. Kedua, strategi respons stakeholder yang menanggapi masukan stakeholder. Ketiga, strategi keterlibatan stakeholder yang mengajak stakeholder berdialog dan berpartisipasi dalam program CSR. Teknik komunikasi CSR digunakan untuk menjalankan strategi sebelumnya. Di sini ada 4 pendekatan, yaitu menginformasikan, berkonsultasi, melibatkan, dan berkolaborasi atau memberdayakan. Semakin ke kanan, tingkat partisipasi stakeholder semakin besar. Setelah memahami teori komunikasi CSR, kami masuk ke studi kasus PT Nestle Indonesia. Nestle adalah perusahaan makanan dan minuman global dari Swiss yang sudah beroperasi lebih dari 150 tahun di 189 negara. Masuk ke Indonesia sejak 1973 dengan pabrik di Kejayan, Karawang, dan Banda Raya. Nestle Indonesia juga memiliki pusat edukasi bernama Nestle Indonesia Gallery sebagai bentuk transparansi kepada publik. Sejarah Nestle di Indonesia dimulai pada 1910 dengan distribusi susu kental manis Cap Nona. Masuknya investasi besar terjadi pada 1970-an dengan berdirinya pabrik pertama. Pada 1980 hingga 1990-an, Nestle terus berkembang melalui perluasan pabrik, pembinaan peternak, produksi Nescafe di Lampung, serta akuisisi perusahaan kembang gula seperti Fox dan Polo. Melalui penggabungan dan ekspansi hingga awal 2000-an, Nestle menjadi salah satu produsen makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Visi Nestle adalah menjadi perusahaan makanan yang dapat diandalkan, berkualitas, dan peduli. Misinya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat. Karena itu, Nestle memegang kebijakan kualitas, keselamatan, dan kesehatan lingkungan sebagai dasar operasional dan program CSR mereka. Produk Nestle mencakup banyak kategori sehari-hari, mulai dari susu dan nutrisi, minuman dan kopi, makanan bayi, produk kuliner, hingga sereal dan camilan. Karena produknya digunakan luas oleh masyarakat, tanggung jawab sosial Nestle juga semakin besar. Komitmen CSR Nestle berfokus pada pengurangan emisi, energi terbarukan, pengurangan plastik, pelestarian air, dan bahan baku berkelanjutan. Nestle telah menurunkan emisi lebih dari 20% dan terus mendorong program lingkungan menuju target Net Zero 2050. Selanjutnya, kami masuk ke analisis kegagalan program CSR Nestle pada rantai pasok kakao. Nestle Cocoa Plain dibuat tahun 2009 untuk mengatasi kemiskinan petani kakao di Afrika Barat, khususnya Ghana dan Pantai Gading, serta menghapus pekerja anak. Namun, laporan dari The Guardian, Amnesty International, dan Fair Labor Association
pada tahun 2019 sampai 2021 menunjukkan pekerja anak masih banyak ditemukan. Hal ini berarti ada kesenjangan antara klaim CSR dan kondisi lapangan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan petani, menghapus pekerja anak melalui CLMRS, Child Labor Monitoring and Remediation System, membangun sekolah, menyediakan bibit unggul, dan meningkatkan transparansi rantai pasok. Namun, implementasinya dinilai belum memadai sehingga efektivitasnya masih diragukan. Sasaran program ini adalah petani kakao dan anak-anak mereka, petani lokal, LSM internasional, konsumen global, dan investor. Namun, Nestle masih menggunakan komunikasi top-down sehingga keterlibatan petani dan efektivitas program menjadi kurang optimal. Kegiatan Nestle Cocoa Plain mencakup pelatihan pertanian berkelanjutan, pembangunan sekolah, penerbitan bibit unggul, kampanye anti pekerja anak melalui CLMRS, serta pemberdayaan perempuan. Nestle mengklaim telah melibatkan 100.000 petani, memantau 78.000 anak, dan membangun lebih dari 50 sekolah. Namun, temuan investigatif menunjukkan pekerja anak masih marak dan cangkupan program masih sangat terbatas, sehingga dampaknya belum signifikan. Meski Nestle menginvestasikan 200 juta dolar untuk Cocoa Plain, jumlah ini tidak cukup untuk menjangkau lebih dari 2 juta petani kakao. Pengawasan lapangan juga lemah, hanya mencakup sekitar 20% rantai pasok. Rendahnya harga kakao membuat petani tetap bergantung pada pekerja anak. Selain itu, komunikasi Nestle cenderung defensif dan terlalu berfokus pada citra perusahaan. Dalam komunikasi CSR-nya, Nestle lebih menekankan laporan tahunan, situs web, dan media sosial yang sifatnya satu arah. Model komunikasi yang digunakan adalah Public Information Model dan Two-Way Asymmetrical. Artinya, perusahaan lebih ingin mempengaruhi opini publik daripada benar-benar berdialog. Akibatnya, publik menjadi semakin sinis. Lalu kami menganalisis alasannya. Nestle menggunakan komunikasi CSR untuk menjaga citra, memenuhi tekanan stakeholder, dan melindungi reputasi saat isu muncul. Komunikasi ini juga menjadi investasi jangka panjang untuk menarik konsumen dan investor, serta memperoleh legitimasi moral agar perusahaan tetap dipercaya. Strategi komunikasi Nestle cenderung menggunakan publikasi massal, bersifat top-down, dan fokus pada promosi citra. Saat isu muncul pekerja anak, responnya defensif. Selain itu, keterlibatan stakeholder rendah sehingga banyak kebutuhan lapangan tidak terakomodasi. Pada teknik komunikasi CSR, Nestle menggunakan laporan resmi, publikasi media, dan pelatihan petani. Laporan dan media dipakai untuk membangun citra, tetapi minim interaksi, sehingga beresiko dianggap greenwashing. Pelatihan memang membantu petani, namun jangkauannya terbatas dan belum menyelesaikan masalah struktural. Untuk menjaga alur pembahasan, pertama kami melihat temuan utama kelompok, bahwa Nestle Cocoa Plain punya tujuan positif, tetapi pelaksanaannya belum konsisten. Komunikasinya masih top-down dan fokus pada reputasi. Laporan keberhasilan tidak sesuai dengan temuan independen yang menunjukkan pekerja anak masih terjadi, sementara jangkauan bantuan dan monitoring sangat terbatas. Jika dibandingkan teori CSR dengan Nestle, belum memenuhi prinsip dialog, transparansi, dan partisipasi. Nestle masih memakai komunikasi two-way asymmetrical sehingga lebih mempengaruhi opini publik daripada membangun judgement programnya. Juga baru pada tahap informing dan consultation, sementara kebutuhan petani dan anak-anak masih belum terpenuhi, sehingga terjadi gap antara teori dan praktik. Selain terdapat kekurangan, kami juga melihat sisi positifnya. Nestle Cocoa Plain tetap membawa beberapa manfaat, seperti pelatihan untuk petani, membangun fasilitas pendidikan, dan adanya sistem CLMRS, sehingga langkah awal memantau pekerja anak. Namun, program ini juga memiliki tantangan besar. Program masih lemah dari sisi transparansi, monitoring, dan jangkauan. Masalah utama petani seperti kemiskinan belum tersentuh, kebijakan kurang sesuai kondisi lokal, dan perbedaan antara klaim dan fakta memicu tujuan greenwashing. Untuk menutup analisis, kelompok kami merekomendasikan Nestle untuk meningkatkan komunikasi dua arah, memperkuat monitoring pekerja anak, memperbaiki harga kakao, melakukan audit independen, dan melibatkan komunitas agar program lebih berkelanjutan. Kesimpulannya, CSR tidak hanya soal program, tetapi kualitas komunikasi, perbaikan pada aspek komunikasi, dan pemberdayaan sangat penting agar CSR benar-benar berdampak nyata dan berkelanjutan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Ibu Rona dan rekan-rekan mahasiswa yang telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.